ini sengaja ngempesin ban supaya istrinya sendiri tenggelam di laut. Bocil ini ngamuk-ngamuk soalnya neneknya dimasukin ke dalam peti dan mau dibakar. Jadi bocil ini tinggal cuma sama neneknya doang. Pas dia bangun dia kaget banget. Neneknya itu nggak bangun-bangun dan tiba-tiba dia melihat semua orang masukin neneknya ke dalam peti dan neneknya mau dibakar. Di situ bocil itu benar-benar ngamuk banget. Akhirnya yang ngurusin bocil ini cuma satu orang ini yang merupakan tukang petinya. Di sini tukang petinya bilang, udah deh kamu tuh harus relain nenek kamu karena nenek kamu udah meninggal. Tapi si tukang peti ini berusaha baik banget ke bocil ini dan ngurusin bocil ini walaupun dia juga nggak punya uang. Lama-kelamaan bocil ini mulai sayang nih ke pria ini. Tapi pria ini tahu kalau misalkan dia itu nggak bisa selamanya sama bocil ini karena takutnya akan ada orang yang ngambil bocil ini dari dia. Tapi tiba-tiba bocil ini berubah menjadi baik banget sama dia dan malah memanggil dia dengan sebutan ayah. Cewek ini nolak semua cowok yang nggak ada angka 100 di atas kepalanya. Ternyata cewek ini bisa melihat detak jantung orang di atas kepalanya dia. Pas melihat ada cowok nembak dia, detak jantungnya cuma 85,7, dia itu nolak cowoknya. Karena dia merasa hatinya itu nggak terlalu deg-degan kalau ngeliat dia. Akhirnya dia bingung banget gimana cara mendapatkan cowok yang bisa detak jantungnya itu 100% saat melihat dia. Ternyata pas dia lihat ada teman baiknya dia udah lama banget, itu detak jantungnya 99%. Awalnya dia masih nggak mau, tapi tiba-tiba naik jadi 100% setiap cewek ini mendekat. Akhirnya dia seneng banget mendapatkan orang yang benar-benar detak jantungnya 100% ke arah dia. Ibu ini nggak berani makan bakpao yang udah ada di depan matanya, terus dia langsung lari kayak gini. Jadi kisahnya di sini ada ibu yang terkenal banget, dia itu selalu jalan sambil agak berlari mengitari kota ini. Dari pagi sampai malam dia itu benar-benar gak berhenti. Ternyata ini semua karena anaknya itu memiliki hati yang rusak. Jadi dia harus mendonorkan hatinya dia untuk anaknya. Tapi kata dokter hatinya dia itu nggak bagus. Kalau dia mau hatinya jadi bagus, dia harus olahraga yang banyak banget. Dan dia nggak boleh makan bakpao yang sering dia makan biasanya. Tapi tambah lama keadaan anaknya itu tambah buruk, sedangkan hati dia itu belum baik juga. Akhirnya saat anaknya benar-benar udah sekarat, ibunya walau hujan-hujan dia tetap jalan terus supaya hati dia tambah lama tambah membaik. Lama-kelamaan satu kota ini jadi tahu berita dari ibu ini yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya satu kota ikut berjalan bersama dia dan mendukung dia. Untungnya akhirnya setelah usaha yang panjang banget, hatinya dia layak untuk dikasih ke anaknya. Anaknya pun jadi sehat banget. Dan lebih gilanya, ibunya juga bisa hidup dengan normal bersama anaknya kembali. Setiap hari bocil ini selalu menghitung orang yang lewat di depan dia ternyata untuk ini. Nah, jadi dia itu menghitung di depan restoran bakmi. Nah, tukang bakminya bingung dong, kamu ngapain sih ngitung terus di depan restoran aku? Ternyata bocilnya menunggu sampai orang ke-50 masuk restoran itu akan mendapatkan bakmi gratis. Jadi ya si tukang bakmi langsung telepon temen-temennya untuk ramein restoran itu supaya bocil itu bisa cepat menjadi pelanggan ke-50. Akhirnya pas udah sampai pelanggan ke-50, bocilnya seneng banget dan dia langsung ajak kakeknya ke sini. Ternyata selama ini bocilnya berusaha supaya kakeknya bisa makan karena kakeknya bener-bener gak punya uang untuk makan sama sekali. Nah akhirnya mereka berdua bisa makan dan bocil ini seneng banget bisa membahagiakan kakeknya. Dokter gigi yang psikopat ini tiba-tiba kedatangan mantan pacarnya untuk periksa gigi, tapi akhirnya ini yang dia lakuin ke mantannya. Jadi dokter gigi ini baru aja sakit hati banget karena mantannya itu ketahuan selingkuh. Tapi udah putus mantannya masih nekat banget masih meriksa gigi ke dokter ini. Nah akhirnya dokter ini langsung bius mantannya. Setelah cewek ini membius mantannya, cewek ini langsung joget-joget sambil copotin semua gigi mantannya supaya mantannya itu menyesal telah putusin dia dan selingkuhin dia. Nah pas mantannya sampai ke rumah, mantannya sadar kalau giginya dia bener-bener hilang semua. Kalau giginya hilang semua, akhirnya cowok ini langsung laporin pihak kepolisian. Tapi si dokter nggak peduli, yang penting dendam dia udah terbalaskan. Istri ini nggak dibolehin ngintip lubang pintu sama suaminya, dan pas dia ngintip dia langsung muntah guys. Jadi kisahnya di sini ada sepasang suami istri yang setiap jam 12 malam istrinya itu keganggu sama bunyi bel. Setiap istrinya mau ngintip ada apa di depan, suaminya itu nggak bolehin dan merasa itu tuh cuma orang mabok doang. Terus istrinya penasaran, istrinya tanya ke satpam. Nah satpam itu bilang, aduh hati-hati bu, jangan-jangan itu setan. Tapi si ibu ini nggak percaya sama sekali. Dan tiba-tiba suatu hari bel itu bunyi lagi. Dan pas dia coba ngintip, tiba-tiba tuh kayak ada hantu cewek yang bener-bener serem banget. Pas dia mau kabur, untungnya ada suaminya.
Dia akhirnya curhatin semua hal kejadian dia ini sama satpam yang ada di bawah apartemennya. Tapi tiba-tiba dia lebih kaget lagi, abis dia curhat, besoknya si satpam itu meninggal. Nah, istrinya mulai curiga, jangan-jangan satpamnya itu meninggal karena dihabisi nyawanya karena takut membongkar sebuah rahasia. Satpamnya pernah bilang kalau misalkan di dalam apartemennya dia itu ada sesuatu. Akhirnya dia mencoba untuk membuka lemarinya dan dia menemukan mantan istri suaminya udah meninggal di situ. Cowok ini sengaja ngempesin ban supaya istrinya sendiri tenggelam di laut. Jadi awalnya mereka itu adalah pasangan yang baru aja menikah dan mereka benar-benar kelihatan saling sayang banget. Tapi ternyata sebenarnya suaminya itu cuma menginginkan harta dari istrinya doang. Bahkan pas bulan madu, suaminya ngajak istrinya untuk main di laut. Terus suaminya ngempesin ban dari istrinya dan ketika istrinya minta tolong, dia sok-sok nggak dengar. Dan dia mengalihkan perhatian semua orang supaya nggak menolong istrinya itu supaya istrinya meninggal dan warisannya jatuh semua ke tangan dia. Nah, semua hartanya itu dia bagi sama pacarnya dia yang asli. Tapi tiba-tiba semua kejadian tuh aneh banget. Karena tiba-tiba dia kayak diteror sama hantu dari istrinya. Di kamarnya dia ada baju dari istrinya yang udah basah dan digantung begitu aja. Di situ dia benar-benar ketakutan banget dan merasa kalau misalkan istrinya itu masih hidup atau itu adalah hantu dari istrinya. Tapi hal ini karena keserakahannya membuat dia lama-lama menjadi gila. Dan benar aja pas dia udah gila gini, istrinya ternyata masih hidup. Istrinya udah merencanakan ini semua supaya dia itu tambah stres dan tambah gila. Ternyata selama ini istrinya tuh cuma pura-pura tenggelam doang karena istrinya itu adalah atlet renang, jadi nggak mungkin banget dia tenggelam. Dan akhirnya pun suaminya malah dimasukin ke rumah sakit jiwa. Udah berjam-jam nenek ini bingung banget kok suaminya nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Pas dia buka dia kaget banget suaminya lagi ngapain. Ternyata suaminya nggak buka-buka karena dia nggak kedengeran dan lagi dengerin sesuatu. Selama ini dia itu ngumpet di kamar mandi untuk belajar bahasa Mandarin. Dia malu kalau misalkan dia harus ketahuan belajar. Ternyata itu semua dia lakukan karena dia itu pingin banget bisa ngobrol yang benar sama cucunya. Karena cucunya cuma bisa ngomong bahasa Mandarin doang. Di sini sebagai bukti kalau seorang kakek itu benar-benar sayang banget sama cucunya yang mau mengorbankan apapun. Kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa banget dari meninggalnya artis cantik Thailand Tang Monida. Jadi Tang Monida ditemukan tewas karena jatuh dari perahu Kamis 24 Februari 2022. Dan semua orang di perahu bilang kalau misalkan Tang Monida itu benar-benar tenggelam karena ketidaksengajaan. Namun sayangnya pihak keluarga dari Tang Monida tidak percaya begitu saja. Mereka menduga kalau kematian putrinya itu disengaja oleh orang-orang yang ada di dalam bot ini. Karena ada luka yang dalam banget di jenazah Tang Monida, begitu juga ada luka di bagian-bagian badan teman-temannya. Apalagi pihak manajer dan teman-temannya setelah kejadian itu benar-benar hilang dan gak mau ikut mencari. Bahkan temannya mengaku tidak ikut proses pencarian, karena mikir kalau temannya nanti juga akan ketemu perahu lain dan minta diantar ke tepian. Padahal waktu itu mantan suaminya aja masih mau ikut mencari pencarian dari Tang Monida. Untuk cerita lengkapnya udah aku bahas di sini ya.